Halo, selamat pagi Mbak Oli. Oke, suara saya terdengar ya, Mas Luki? Ya, terdengar jelas. Oke, Mas Luki hari ini kita mau ngomongin BRICS nih, karena kan kita Ya, tahu Selasa minggu kemarin itu ada KTT ya di Afrika ya, Selatan yang dihadiri oleh betul. negara-negara yang sudah tergabung oleh BRICS gitu ya, 5 negara. Tapi kalau kita lihat juga nantinya ada kemungkinan besar negara-negara lain akan bergabung. Cuma untuk teman-teman atau juga sobat cuan yang belum paham sebenarnya BRICS ini apa sih, Mas Luki bisa jelasin nggak? Oke, BRICS ini memang lagi happening banget ya. Terutama di situ ada Rusia dan Cina yang memang dua negara yang menarik banyak perhatian di dunia. BRICS ini aliansi, jadi aliansi ekonomi global yang terdiri dari 5 negara. Tapi awal mula BRICS dibentuk ini sebenarnya bermula dari laporan ekonom Goldman Sachs ya tahun 2001, di mana saat itu dia ingin apa ya, dia memberi istilah BRIC, saat itu masih BRIC, BRIC, istilah untuk negara-negara yang negara-negara berkembang yang memiliki potensi ekonomi yang dianggap tinggi ya. Apalagi saat itu 2001 itu Amerika sedang ada sentimen dari serangan terorisme yang di gedung WTC itu. Akhirnya Goldman Sachs ini merasa perlu untuk memunculkan negara-negara yang dianggap bisa turut menopang perekonomian dunia di luar negara-negara yang negara-negara tradisional seperti Amerika Serikat. Dan akhirnya istilah BRIC ini ternyata ditanggapi dengan serius oleh 4 negara waktu itu, Brasil, India, Cina dan Rusia gitu. Dan mereka akhirnya melakukan rapat perdana di 2009, para menlunya berkumpul saat itu untuk menindaklanjuti pembentukan aliansi itu. Dan pada 2009 pertemuan tingkat tinggi para pemimpin negara akhirnya di situ berkumpul untuk membentuk BRICS. Dan setahun kemudian 2010 baru di situ Afrika Selatan bergabung. Jadi hingga saat ini anggotanya ada 5, sesuai dengan akronimnya: Brasil, Rusia, India, Cina, dan South Africa atau Afrika Selatan. Oke. Nah, tadi ternyata aku juga baru tahu nih kalau ternyata ini tuh sebenarnya sudah digadang-gadang dari tahun 2001 ya, efek tingginya terorisme saat itu di Amerika. Tapi kan baru heboh lagi itu belakangan nih 2022 sebenarnya ketika The Fed naikkan suku bunga akhirnya bikin dolar menguat tinggi ya Betul. dibanding mata uang lainnya gitu. Jadi banyak mata Ya, uang yang terdepresi gitu. Akhirnya bikin nih 5 negara ini kayak kita perlu deh gitu kan, apalagi ditambah waktu itu juga Rusia diembargo ya oleh betul. negara-negara barat dan Rusia menawarkan nih untuk kayak ya udah beli aja deh komoditas nih dari kita gitu kan, nanti nggak apa-apa bayarnya pakai mata uang negara masing-masing gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan dibuatnya aliansi BRICS ini untuk apa sih Mas Luki? Sebenarnya tujuan awalnya sama ya, seperti aliansi-aliansi ekonomi lainnya, memberikan manfaat terhadap para anggotanya. Tapi awalnya ini memang ditujukan sebagai aliansi alternatif ya, bagi negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan saat itu, untuk tanda kutip ya, menjadi lawan negara-negara maju dengan aliansi ekonomi lainnya seperti G7 atau G20. Jadi ini memang tujuannya memberikan alternatif, terutama untuk negara-negara di belahan bumi selatan ya, di luar Amerika Serikat dan Eropa, yang kira-kira memiliki pertumbuhan bagus dan ingin memiliki wadah untuk mendapatkan manfaat dari berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan misalnya atau investasi. Jadi memang tujuan awalnya murni untuk memberikan manfaat bagi negara-negara yang menjadi anggota. Oke. Kalau kita lihat nih perkembangannya dari 2001 sampai saat ini, karena kan yang
lumayan yang paling sering digaungkan juga katanya sebenarnya mau membuat dolar itu dedolarisasi gitu ya, karena seperti yang kita tahu sekarang itu secara dunia supply dari dolar itu sendiri kan 50% lebih gitu. Jadi sangat ketika Amerikanya kenapa-napa itu sangat mempengaruhi negara-negara lainnya juga. Jadi kalau dolarnya juga terlalu menguat sangat mempengaruhi nih ekonomi di negara-negara lainnya yang sering banget menggunakan dolar dalam melakukan perdagangan gitu ya. Nah, perkembangannya itu sampai saat ini sudah sejauh mana ya, Mas Lucky? Kalau dilihat perkembangannya, dibilang pesat juga enggak. Tapi memang ada progres dari aliansi ini. Contohnya mereka membentuk the New Development Bank ya. Jadi bank pembangunan baru mereka bentuk. Kemudian mereka punya komitmen untuk mengumpulkan lebih dari 100 miliar dolar yang bisa dipinjam oleh negara yang satu sama lain. Kemudian telah menyetujui sekitar 30 miliar dolar untuk pendanaan infrastruktur. Jadi memang ada progres yang memang dicapai oleh aliansi ini. Terkait dengan dedolarisasi tadi, sebenarnya niat untuk menekan ketergantungan negara terhadap dolar Amerika Serikat ini sebenarnya sudah mulai digaungkan beberapa tahun yang lalu ya. Karena cuman memang ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita lihat berdasarkan data dolar Amerika Serikat hampir 60% share-nya di cadangan devisa global. Jadi memang sangat dominan gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara soal dedolarisasi dalam jangka pendek, menurut saya memang belum bisa, agak sangat sulit. Tapi untuk jangka panjang itu yang kita tidak tahu karena setidaknya dua anggota dari BRICS seperti India dan Cina, bahkan 2050, 2075 diprediksi akan jadi dua kekuatan ekonomi utama dunia gitu, mengalahkan Amerika Serikat. Jadi untuk peluang jangka pendek menurut saya tidak, tapi untuk peluang jangka panjang, isu dedolarisasi ini memang menjadi sesuatu yang potensial, apalagi ketika mereka benar-benar bisa mengeluarkan mata uang baru yang bisa digunakan oleh masing-masing negara. Oke, ini menarik sebenarnya kalau yang disampaikan Mas Lucky tadi, kalau ke India dan China itu diramal akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia gitu ya, berapa puluh tahun lagi. Apakah ini ada pengaruhnya dari total masyarakat mereka yang sekarang menduduki peringkat 1 dan kedua? Ya, pasti ya, bonus demografi itu pasti sangat berpengaruh ke ekonomi suatu negara ya. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk jumlah penduduk yang ada di negara-negara BRICS ini bahkan saat ini sudah mencapai sekitar 42% populasi dunia. Jadi kalau kita bicara potensi, BRICS ini sangat potensial dari jumlah penduduk ya. Dan kalau dilihat dari PDB pun sebenarnya BRICS tidak kecil-kecil amat gitu dengan 5 negara. Saat ini PDB-nya mewakili 23% PDB global, dan bahkan data IMF menyebutkan bahwa tahun ini secara kolektif mereka akan menyumbang 32,1% dari PDB global. Jadi memang dengan PDB yang sudah cukup besar saat ini, dengan potensi penduduk yang bahkan akan mendominasi, bahkan bisa mencapai mungkin setengah dari populasi dunia gitu dalam beberapa tahun mendatang, menurut saya potensi dari situ akan sangat besar untuk BRICS bisa terus berkembang. Oke, nah Mas Lucky, aku minta waktunya sebentar. Aku mau ngingetin nih untuk Sobat Cuan dan juga teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa tulis di kolom question box yang ada di sebelah kanan. Oke, tadi kalau kita lihat kekuatannya itu bisa setara dengan 40% gitu ya, populasi dunia gitu ya. Populasi, kalau misalnya domestik bruto tadi sudah disampaikan juga sama Mas Lucky. Nah, apalagi sekarang kemarin ya terakhir dari KTT Afsal sendiri, sekiranya ada 6 anggota baru lagi ya, seperti Argentina, Arab Saudi, Ethiopia, Iran, Mesir, dan UEA gitu. Kalau misalnya dilihat nih, kalau dibandingin sama aliansi lainnya G7 dan G20, kalau menurut Mas Lucky seperti apa? Oke, kalau dibandingkan dengan G7 dan G20 ya, kita bandingkan secara populasi dan PDB ya. Kalau dibandingkan dengan G7, secara populasi jelas BRICS memang jauh lebih banyak ya. Dan secara PDB pun sebenarnya
tidak jauh-jauh amat dengan G7, dengan 7 ekonomi dunia utama. G7 itu pada saat ini mewakili 29,9% PDB dunia. Dan kalau dibandingkan dengan tadi BRICS yang tahun ini diproyeksi 32,1%, sebenarnya BRICS ini memang secara head to head tidak jauh berbeda dengan G7. Cuma kalau dibandingkan dengan G20, ini memang BRICS memang masih berada di bawah G20 ya, yang PDB dunianya mencapai 85% PDB dunia di G20. Jadi memang secara dominasi G20 memang masih akan mendominasi apa ya, di dunia lah, secara kebijakan global mereka pasti paling berpengaruh. Tapi dengan G7 menurut saya BRICS ini head to head-nya di atas kertas memang cukup dekat ya. Jadi tidak terlalu jauh sih perbedaan. Oke Mas Luki, kemarin tuh kalau kita ngomongin KTT BRICS ini di Afrika Selatan kan Pak Jokowi ikut hadir nih. Yeah. Kalau Mas Luki melihat peluang Indonesia bisa bergabung itu seperti apa ya? Karena kalau dari Pak Jokowi sendiri kan sebenarnya ya beliau hadir aja gitu. Masih mau menimbang-nimbang nih apakah perlu hadir atau tidak gitu. Nah kalau menurut Mas Luki seberapa besar sih peluang Indonesia itu bergabung dengan BRICS? Kalau dilihat dari peluang, secara persyaratan umum ya Indonesia menurut saya sangat memenuhi ketika BRICS ingin melakukan perluasan ya. Indonesia secara PDB masuk dalam 16 besar dunia, kemudian secara populasi pun Indonesia sangat dominan dengan bonus demografi yang luar biasa di Indonesia. Memang agak mengejutkan ya? Sih. Bonus demografi 5 besar ya? Betul. Jadi memang dominasi Indonesia pun sebenarnya sudah mulai dilirik seharusnya secara global. Memang kemarin agak mengejutkan juga ternyata Indonesia tidak diundang untuk masuk ke BRICS, apalagi dalam beberapa waktu kebelakang kan santer juga Indonesia dikabarkan tertarik, walaupun apakah secara resmi atau tidaknya memang tidak dikonfirmasi oleh pemerintah ya secara resmi mengajukan. Tapi kemarin dengan masuknya 6 negara di luar Indonesia kan ada Mesir, Argentina, Ethiopia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia tidak termasuk di situ, memang agak mengejutkan gitu dengan potensi Indonesia. Jadi kalau dibilang bagaimana peluang Indonesia ke depan, peluangnya Indonesia cukup besar kalau Indonesia memang masih berniat untuk bergabung di BRICS. Kalau tidak salah nanti awal tahun pun kemungkinan akan ada pembahasan untuk perluasan BRICS berikutnya setelah 6 negara nanti diproyeksi masuk di awal tahun. Jadi kalau secara peluang Indonesia punya yang dibutuhkan untuk masuk ke BRICS. Hanya saja kemarin yang 6 negara memang persyaratan secara detailnya tidak dipaparkan ya, dan setidaknya 6 negara itu ya agak mengejutkan juga karena tidak semuanya merupakan kekuatan ekonomi dunia. Gitu. Apalagi kita tahu Argentina lagi menghadapi hiperinflasi, Mesir inflasinya pun lagi gila-gilaan 36% gitu. Kemudian Iran yang sangat rawan dengan sanksi oleh Amerika ya bermasalah lah. Jadi kemarin itu praktis yang memang cukup kuat itu hanya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Ethiopia walaupun pertumbuhan ekonominya cukup signifikan, tapi size-nya memang belum terlalu besar. Sebenarnya yang buat aku cukup kaget Arab Saudi ya, karena seperti yang kita tahu dulu kan sebenarnya ada perjanjian kenapa oil itu ditransaksikannya pakai dolar kan, supaya Arab itu dilindungi oleh tentara-tentara Amerika. Tapi ternyata kalau dia bergabung dengan BRICS, kita belum tahu juga nih ke depannya apa yang bisa terjadi antara hubungan politik dari Arab Saudi dan juga Amerika gitu. Nah, kalau ngomongin tadi Mas Luki kan sempat sampaikan Indonesia sebenarnya memenuhi syarat loh untuk join di BRICS gitu ya, tapi belum nih undangannya. Tapi kan kita harus menimbang-nimbang juga nih, kira-kira keuntungan dan kerugiannya kalau misalnya Indonesia itu sampai join di BRICS itu apa Mas Luki? Oke, kalau kita bicara keuntungan dulu ya. Keuntungan yang namanya aliansi ekonomi pasti di situ ditawarkan beberapa keuntungan di situ. Salah satunya mungkin dari sisi perdagangan. Walaupun BRICS ini sebenarnya masih agak tatarannya agak makro sebenarnya, belum sampai pada detail, sampai perjanjian dagang secara detail. Cuma ketika Indonesia masuk di BRICS, di situ ada peluang untuk meningkatkan kerjasama, misalkan dengan Cina yang saat ini sudah jadi mitra dagang utama, kemudian dengan India yang
potensinya cukup bagus, ya setidaknya untuk dua negara itu. Dan mungkin nanti masuknya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab kalau mereka setelah bergabung di BRICS. Keuntungannya bisa dari sisi ekonomi pasti. Dan mungkin untuk misalkan ke depan ada pembicaraan soal tarif dagang, mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Kemudian bagaimana fasilitas pinjaman tadi yang telah disepakati misalkan di aliansi itu bisa dimanfaatkan oleh Indonesia juga. Hanya saja kita ke sisi negatifnya lah. Ya. Mungkin negatif ini apalagi kan BRICS ini di situ aliansinya sebenarnya nggak akur-akur amat di dalam itu. Beberapa negara di sana sebenarnya punya kepentingan yang agak lain, misalkan satu sama lain. Misalkan saat ini Cina kita tahu memang agak tegang dengan Amerika Serikat, sementara Brasil misalkan dan India saat ini mulai mendekat ke Amerika Serikat. Kemudian Rusia yang ditimpa banyak masalah, sanksi ekonomi dan sebagainya. Jadi di dalam BRICS sendiri ini pun memang ada berbagai macam konflik kepentingan yang tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik ya. Dan menurut saya ketika Indonesia masuk ke BRICS, apakah Indonesia akan terseret dalam ketegangan geopolitik? Apakah Indonesia manfaat yang diterima akhirnya tidak optimal? Karena ketika Indonesia masuk, praktis Indonesia mungkin akan sulit misalkan melakukan kerjasama secara luas dengan Rusia misalkan yang saat ini mendapat banyak sanksi dari negara-negara Barat ya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jadi secara geopolitik pun karena ini menjadi tanda kutip lawan dari aliansi ekonomi sejenis dari Barat, mungkin ini secara sentimen misalkan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat dengan Amerika Serikat yang juga mitra perdagangan utama Indonesia ini pun harus diperhitungkan lagi ya karena kita tidak tahu ke depan seperti apa, mungkin ada sentimen seperti apa. Jadi memang hal-hal ini yang perlu diperhatikan ketika Indonesia masuk di BRICS dan saya yakin ini menjadi pertimbangan pemerintah juga. Kalaupun memang belum secara resmi mengajukan diri untuk bergabung ke BRICS. Oke, ini ada pertanyaan sebenarnya Mas Lucky dari Sirvisi. Katanya nih, apakah sebenarnya kalau Indonesia bergabung itu hanya karena kalau bergabung ke dalam BRICS itu hanya karena ada Rusia dan China di dalamnya? Ya ini sebenarnya berlaku juga untuk 6 negara yang lainnya tadi ya, kayak Ethiopia, Argentina. Apakah sebenarnya mereka bergabung itu di dalamnya ya karena ada negara besar gitu ya seperti China dan Rusia. Oke. Alasan mereka bergabung apakah di sana ada negara besar pasti itu jadi pertimbangan. Kekuatan ekonomi yang dimiliki aliansi ini pasti jadi pertimbangan yang besar. Cuma khusus untuk Rusia justru menurut saya melihatnya Rusia ini jadi faktor pemberat justru karena dengan berbagai macam sanksi yang sedang diterima gitu, bagaimana dia diblokir dari sistem keuangan global itu justru menjadi faktor pemberat. Hanya saja yang menarik mungkin di sini adalah ekonomi Cina dan India ya, yang tadi saya katakan diprediksi dalam beberapa puluh tahun ke depan akan menjadi dua kekuatan ekonomi utama dunia yang mengungguli Amerika Serikat dan mungkin peluang dari beberapa negara-negara berkembang lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Menurut saya itu yang jadi hal yang menarik lah bagi negara-negara berkembang saat ini yang secara aliansi ekonomi belum terlalu kuat begitu. Apalagi kalau kita bisa nilai juga sebenarnya China dan India itu jadi target banyak negara untuk ekspor barang-barang mereka kan kedua negara tersebut karena secara demand memang besar gitu, apalagi untuk komoditas seperti CPO, batu bara dan lain-lain. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas Lucky karena kita sudah 20 menit. Kalau di negara-negara BRICS juga kan sebenarnya tergabung ya di forum G20 dan juga ASEAN Plus sebenarnya. Nah kalau menurut Mas Lucky perlu nggak sih sebenarnya Indonesia bergabung dengan BRICS atau sebenarnya dengan aliansi yang sekarang sudah berjalan ya cukup aja gitu. Apalagi kalau misalnya menimbang-nimbang tadi Mas Lucky sempat sampaikan takutnya ada sisi negatif yaitu renggangnya hubungan sama negara barat. Indonesia sendiri kan masih butuh
modal ya untuk mengembangkan infrastruktur dan lain-lain yang dimana ini butuh biaya yang kalau misalnya modalnya itu disediakan sama dalam negeri sendiri itu kayaknya masih kurang gitu. Jadi butuh investor-investor dari luar gitu. Menurut Mas Lucky seperti apa? Kalau dilihat dari urgensi saat ini, saya menilainya belum terlalu urgensi Indonesia bergabung di BRICS. Karena saat ini momentum pertumbuhan Indonesia lagi punya momentum bagus nih di pertumbuhan ekonomi. Dalam 2 kuartal terakhir kan sudah stabil di atas 5% ya. Jadi uh, dengan Indonesia fokus di ASEAN, di aliansi ekonomi yang ada saat ini, mematangkan beberapa perjanjian dagang yang perlu diratifikasi, menurut saya Indonesia sudah cukup punya momentum untuk itu. Dan kalaupun untuk ke BRICS, menurut saya untuk saat ini memang urgensinya belum, tapi kita lihat saja perkembangan ke depan ya, apa yang akan dinamika ekonomi global kita nggak tahu juga, mungkin tahun depan apa yang akan terjadi mungkin, tapi sejauh ini saya sepakat sih dengan pemerintah, kalaupun pemerintah masih menimbang-nimbang apakah Indonesia memang betul-betul perlu bergabung dengan BRICS ya.